Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Astuti, calon guru penggerak angkatan kedua dari kota Surabaya. Izinkan saya merefleksikan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Siapa sih Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia yang kita kenal dengan nama Bapak Pendidikan Indonesia yang kita selalu peringati setiap tanggal 2 Mei. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberikan dorongan. Artinya, ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan, berarti ketika dalam hal mendidik berlangsung, seorang pendidik harus membimbing dengan memberikan contoh lebih dahulu. Ing madya mangun karso, di tengah-tengah membangun ide. Artinya, seorang pendidik mampu memberi stimulus agar tercipta ide pada anak-anak dengan cara menggunakan beragam metode atau strategi mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang ketiga, tutpuri handayani, artinya seorang pendidik dari belakang memberikan dorongan. Ada saatnya dalam mendidik kita membiarkan atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan sendiri. Pada prinsipnya, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut saya, 1. Merdeka belajar. Pendidikan pada saat menuntun kodrat anak-anak dalam budi pengerti, maka tidak dibenarkan jika seorang guru atau orang tua melakukan tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan atau tindakan melanggar hukum atas dasar anak-anak, sehingga anak-anak akan merasa merdeka belajar. Namun, merdeka belajar tetapi tak terbatas. Yang kedua, pendidikan sesuai kodrat alam. Pendidikan harus sesuai kodrat alam yang dimiliki seorang anak, sesuai dengan potensinya, minat, bakat, dan inteligensi anak-anak. Karena itu, dalam pembelajaran, guru harus mampu membuat anak senang, sehingga pembelajaran dapat dikemas dalam sebuah permainan. Yang ketiga, pendidikan sesuai kodrat zaman. Artinya, dalam mendidik kita harus menyesuaikan dengan kodrat zaman, karena anak-anak dengan kita hidup pada zaman dan alam yang berbeda. Jadi, sebagai guru, kita tidak memaksakan anak-anak memiliki pola pikir yang sama seperti zamannya guru sendiri. Jadi, guru harus mampu mengikuti perubahan zaman. Yang keempat, pendidikan sesuai budaya bangsa. Dalam mendidik, guru dapat menggunakan metode atau strategi mengajar apapun, tetapi tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar, sebagai bekal anak-anak dalam memahami dan memaknai nilai-nilai luhur budaya yang membentuk identitas diri dan lingkungannya, rasa patriotisme dan nasionalisme dalam mencapai kejayaan bangsa dan negara. Namun, tidak boleh dipertentangkan dengan kemanusiaan sehingga tidak mengandung permusuhan dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu, guru perlu menuntun, memilih, dan menyaring budaya luar. Yang 5, pendidikan menghasilkan budi pekerti yang luhur dan baik. Dalam mendidik, guru harus mengembangkan manusia atau anak-anak seutuhnya, meliputi pikiran, cipta, konektif, perasaan, karsa atau afektif, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga, karya, fisikomotor.
sehingga anak-anak memiliki budi pekerti yang baik atau luhur, bukan hanya intelektualnya saja. Bagaimana sih cara mengembangkan sekolah atau proses pendidikan di ruang kelas efektif? Menurut Ki Hajar Dewantara, ada asas TIKON. Tri yang pertama continue, tri yang kedua konvergen, tri yang ketiga konsentris. Continue artinya pengembangan dilakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Misalnya, melestarikan kebudayaan asli bangsa dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal melalui pelajaran bahasa Jawa, melalui ekstrakurikuler tari. Yang kedua, konvergen, artinya pengembangan dilakukan dengan mengambil berbagai sumber dari luar. Artinya, kita mengembangkan kebudayaan nasional dengan memadukan kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia dan sesuai kepribadian Pancasila. Salah satu contohnya adalah kemajuan teknologi. Yang ketiga, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Artinya, dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kita harus berusaha menyatukan kebudayaan nasional dengan kebudayaan dunia atau global. Dengan catatan, kita harus tetap berpegang pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Siapa sih yang harus bertanggung jawab pada pendidikan? Yang pertama adalah keluarga, karena keluarga adalah pertama kali anak-anak mendapatkan pendidikan. Yang kedua masyarakat, ketiga sekolah, keempat negara. Karena itu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pendidikan juga menjadi tanggung jawab negara. Nah, pendidikan Indonesia diwujudkan dalam bentuk apa? Nah, refleksinya adalah pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila meliputi 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Yang keenam adalah mandiri. Bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah saya? Penerapan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kompetensi dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu di sekolah saya sudah diadakan budaya 6S. Kemudian sholat duha, pondok Ramadan, memperingati hari besar agama, dan memberikan bantuan sosial. Penerapan yang kedua, profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global. Kompetensinya adalah pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Misalnya dalam kegiatan Hari Kartini, Hari Pahlawan, upacara, pencaksilat, karate, atau belajar IT. Profil pelajar Pancasila yang ketiga adalah gotong royong. Dengan kompetensi, pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong.
yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Itu sebabnya di sekolah kami untuk menanamkan sikap gotong royong, kami mengadakan acara Jumat bersih, bansos bagi-bagi takjil, bersih-bersih masjid di sekitar sekolah, atau lomba-lomba olahraga yang membutuhkan kerjasama. Profil pelajar Pancasila yang keempat adalah mandiri. Dengan kompetensi, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi di sekolah kami mengajarkan pelajaran tentang batik, tentang tata boga, kemudian menjelaskan ke anak-anak tentang belajar gawat bencana, dan sebagainya. Profil pelajar Pancasila yang kelima yaitu bernalar kritis, di mana kompetensinya pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Karena itu, kita mengadakan kegiatan misalnya seperti literasi, sukses ujian, kemudian Nobunaga yaitu kegiatan penyuluhan tentang no bullying di generasi muda, atau tentang penyuluhan kanker yang membuat mereka atau anak-anak bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila yang terakhir adalah kreatif, di mana kompetensinya adalah pelajar yang kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Contohnya adalah membuat batik, komposter, mendaur ulang sampah, entah itu sampah organik ataupun organik, anorganik. Kemudian kita mencoba mengolah lidah buaya atau mengkudu. Kemudian kita mendaur ulang sampah, hidroponik, dan sebagainya. Terima kasih, itulah paparan tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah kami laksanakan di Sekolah SMP 56 Surabaya. Sebelum saya akhiri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.